Halo rekan-rekan perangkat desa dimanapun Anda berada. Selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Gini, hari ini kita nggak akan bahas teori hukum yang ribet atau pakai bahasa dewa yang bikin ngantuk. Nggak sama sekali. Fokus kita hari ini sangat praktis dan jelas. Gimana sih caranya ngelindungin karir Anda, menjaga ketenangan pikiran Anda, dan mengamankan semua kerja keras Anda selama ini? Kita semua tahu jadi perangkat desa itu bebannya luar biasa besar, dan tanggung jawabnya benar-benar nyata di lapangan. Nah, lewat sesi ini, mari kita sama-sama atur ulang cara kerja kita, supaya setiap tetes keringat pengabdian Anda itu benar-benar aman dari segala macam resiko hukum. Oke, coba deh kita mulai dengan ngebayangin satu situasi yang mungkin agak horor ya buat kita semua. Bayangkan sebuah ruang kerja di balai desa yang tiba-tiba aja hawanya kerasa dingin. Di sana ada seorang perangkat desa, sebut saja beliau ini udah bertahun-tahun mengabdi. Orangnya rajin banget, tiap hari sibuk dari pagi sampai sore, ngelayanin warga, mastiin proyek fisik di desa jalan lancar, dan di dalam hatinya, beliau merasa udah ngelakuin semuanya dengan sangat baik. Tapi, suatu hari, tim pemeriksa atau auditor tiba-tiba datang berkunjung. Mereka duduk persis di depan meja kerjanya, dan mulai nanyain satu kegiatan spesifik yang sebenarnya udah dilaksanain tahun lalu. Terus, tim pemeriksa ini nanya dengan nada datar tapi nusuk. Pak, Bu, mana berita acaranya? Mana dokumentasi foto-foto kegiatannya? Terus, daftar hadir warganya mana nih? Sederhana banget kan pertanyaannya? Tapi, perangkat desa kita ini seketika terdiam. Jantungnya deg-degan parah. Kenapa? Karena dia yakin 100% kegiatan itu beneran ada. Dia sendiri yang ada di lapangan panas-panasan ngurusin semuanya sesuai aturan. Tapi masalah terbesarnya adalah nggak ada satu lembar pun bukti tertulis yang bisa dia kasih lihat. Ini tuh benar-benar tragedi rekan-rekan. Bukan karena dia korupsi atau berbuat curang loh, sama sekali nggak. Tapi murni karena dia nggak punya bukti di atas kertas. Padahal di mata hukum, niat baik dan kerja keras tanpa bukti tertulis itu ibaratnya kayak nggak pernah terjadi. Rentan banget. Nah, dari cerita tadi, ada satu perubahan mindset atau pola pikir yang harus kita ubah mulai detik ini juga. Kita harus mendefinisikan ulang apa sih arti kata selesai itu. Selama ini kan kita sering mikir, oh jalan desa udah dicor ya berarti tugas kelar dong. Atau dana bantuan udah dikasih ke warga, aman, beres. Wah, tunggu dulu, itu jebakan. Ninggalin pekerjaan cuma sebatas selesai secara fisik, itu justru membuka pintu bahaya buat Anda. Pekerjaan itu baru bisa dibilang benar-benar selesai kalau statusnya sudah terdokumentasi dan aman. Catat ya, dokumentasi inilah yang bakal jadi perisai hukum Anda ke depannya. Poin paling krusialnya tuh gini, tolong jangan pernah lagi mandang urusan administrasi, lapor-melapor, dan susun map itu sebagai beban birokrasi yang bikin capek. Ubah sudut pandangnya. Administrasi yang rapi itu adalah perlindungan hukum pertama Anda. Kertas-kertas yang Anda print, map-map yang Anda susun di lemari, itu semua adalah saksi bisu Anda. Jadi kalau misal tahun depan atau 5 tahun lagi ada audit atau ada pihak yang iseng mempertanyakan kerjaan Anda nggak perlu capek-capek berdebat sampai urat leher tegang. Nggak perlu. Cukup buka mapnya, kasih lihat, dan biarkan saksi-saksi bisu ini yang bicara dan membela Anda. Nah, kita masuk ke bagian pertama dari solusi kita. Navigasi regulasi tanpa bikin kepala pusing. Saya tahu banget yang namanya buku aturan atau perbub itu kan tebel-tebel dan bahasanya kaku ya, bikin pusing. Tapi kabar baiknya Anda nggak dituntut buat jadi dosen hukum atau ngehafal semua pasal itu kok. Supaya aman, cukup lakuin 4 langkah gampang ini. Pertama, pilah aja aturan mana yang benar-benar nyangkut sama tugas spesifik di meja Anda. Kedua, catat poin-poin pentingnya tapi pakai bahasa sehari-hari yang Anda ngerti. Ketiga, jadikan itu semacam buku saku atau ringkasan pribadi. Dan yang keempat, ini penting nih, kalau ada aturan yang abu-abu atau kurang jelas, jangan pernah nebak-nebak sendiri. Mending langsung minta klarifikasi tertulis dari atasan atau pihak kecamatan. Ingat, Anda yang pegang kendali atas keamanan kerja Anda sendiri. Lanjut ke bagian kedua, membangun karakter anti pungli. Kalau ngomongin integritas, sikap anti pungli ini benar-benar harga mati. Ini benteng pelindung buat karir Anda, sekaligus menjaga nama baik seluruh kantor desa. Prakteknya di lapangan gimana? Jelas banget. Selalu pisahkan mana tarif pelayanan yang memang resmi dari negara dan mana yang sekedar kebiasaan ngasih. Kalau memang ada biaya resmi, catat, walaupun nominalnya cuma 10.000 perak. Terus, kalau ada warga yang kelewat senang karena urusannya dibantu, lalu ngasih hadiah yang nilainya nggak wajar, tolak dengan senyum tapi tegas. Selain itu, Anda juga harus berani lapor kalau ada pihak luar yang nekan-nekan minta jatah dan rajin-rajinlah ngedukasi warga soal biaya apa aja yang sebenarnya sah secara hukum. Kalau ini ditaati, kredibilitas Anda bakal sekuat baja. Nggak ada celah. Sekarang masuk ke bagian ketiga, disiplin administrasi, yang ibaratnya adalah baju zirah harian Anda saat bertugas.
Punya karakter jujur aja ternyata nggak cukup kalau kerjaan kita masih berantakan. Kertas-kertas yang berserakan itu harus diubah jadi sistem pertahanan. Caranya, bangun 4 kebiasaan harian ini. 1. Biasain pakai checklist buat dokumen wajib tiap ada acara desa. Tinggal centang-centang, ketahuan deh mana yang kurang. 2. Disiplin nyatet surat masuk dan keluar di buku register. Ini basic tapi sering banget nyelamatin kita dari masalah besar. 3. Zaman sekarang jangan cuma ngandelin kertas lecek. Foto atau scan dokumen penting ke HP atau komputer. Jadi punya cadangan digital. Dan 4. Pisahin tumpukan file bulan ini dengan arsip tahun lalu. Tujuannya simple. Pas auditor minta data X, Anda bisa nemuin itu kurang dari semenit, bukan malah bongkar-bongkar gudang berjam-jam. Bagian keempat, manajemen risiko hukum yang praktis. Pepatah sedia payung sebelum hujan itu bener banget di sini. Ngantisipasi masalah itu jauh lebih tenang dan murah daripada panik pas masalahnya udah meledak. Nah, kelola risiko itu harus urut dari awal sampai akhir. Sebelum proyek mulai, tebak kira-kira celah masalahnya di mana dan pastikan selalu ada berita acara rapatnya. Pas kegiatan lagi jalan, wah ini wajib nih, jepret terus. Foto kondisi lokasi sebelum kerja, pas lagi dikerjain, dan hasil akhirnya. Bukti visual itu susah banget dibantah. Terus, setelah semuanya beres, jangan langsung pulang. Duduk sebentar, review dikit, pastikan semua kwitansi dan dokumen udah klop sama aturan mainnya. Oke, setelah ngebahas lumayan banyak hal tadi, saya pengen Anda berhenti sebentar dan benar-benar nanyain hal ini ke diri sendiri. Coba bayangin, kalau besok pagi pas Anda baru nyeruput kopi, tiba-tiba ada tim pemeriksa masuk, duduk di depan meja Anda, dan minta bukti kerja dari satu kegiatan bulan lalu. Apakah Anda bisa dengan santai buka laci, ngeluarin mapnya dan ngasih lihat buktinya saat itu juga? Kalau dalam hati Anda masih bilang, duh ada nggak ya? Wah, berarti ini alarm. Hari ini adalah momen yang pas banget buat mulai berbenah. Jangan tunggu sampai besok. Jadi, buat ngunci apa yang udah kita obrolin hari ini, mari jadikan 5 poin ini sebagai pegangan mental Anda tiap berangkat kerja. Pertama, ubah mindset. Kerjaan itu baru beres kalau udah ada wujud dokumennya. Kedua, catat aturan penting di buku saku pakai bahasa yang gampang. Ketiga, jadikan sikap anti pungli sebagai harga mati diri Anda. Keempat, cicil 4 kebiasaan rapi administrasi tiap hari. Dan kelima, biasakan pantau resiko dari awal sampai proyek selesai. Kalau 5 hal ini jalan, percaya deh, karir Anda bakal jauh lebih tenang dan aman. Pada akhirnya, rekan-rekan aparatur desa yang luar biasa, integritas, kerjaan yang rapi, dan kehati-hatian ini memang berfungsi untuk melindungi Anda dari ancaman hukum. Tapi maknanya jauh lebih dalam dari sekedar itu. Pertanyaannya adalah, warisan macam apa sih yang pengen Anda tinggalkan buat desa Anda nanti saat Anda udah pensiun dan gak lagi duduk di kursi balai desa? Mengabdi dengan jujur dan ninggalin jejak dokumen yang rapi itu bukan sekedar nyelamatin leher Anda sendiri, itu adalah bukti nyata dari sebuah kehormatan. Itu pengabdian sejati yang bakal terus diingat dan dihormati oleh anak cucu warga desa Anda. Jadi, mari lindungi diri Anda, bekerja dengan cerdas, dan bangunlah sebuah warisan pengabdian yang benar-benar bikin Anda bangga. Terima kasih sudah bergabung di sesi ini, dan selamat bertugas kembali.